Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karina Utami Anastuti SAB MAB, dosen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Perilaku Konsumen dengan kode mata kuliah IBP Y011. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa program studi administrasi bisnis pada semester 6 dengan bobot 3 SKS sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan juga UAS. Mata kuliah perilaku konsumen merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teori, dan studi kasus mengenai bagaimana individu maupun kelompok dalam mengenali kebutuhan hingga melakukan keputusan pembelian secara perilaku pasca pembelian terhadap produk dan juga jasa. Pembelajaran mencakup analisis faktor psikologis, sosial budaya, situasional, dan juga jasa. Pembelajaran mempengaruhi perilaku konsumen dan bagaimana perubahan lingkungan digital membentuk pola konsumsi modern. Mahasiswa juga akan dibekali kemampuan untuk memahami serta menganalisis model perilaku konsumen, membangun kepuasan dan juga loyalitas konsumen, serta mengintegrasikan wawasan perilaku konsumen dalam strategi pemasaran yang efektif dan juga efisien. Capaian pembelajaran yang mendukung pada mata kuliah perilaku konsumen ini ada pada CPL 2, yaitu mahasiswa mampu menguasai teori serta konsep bidang administrasi bisnis secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah bisnis secara sistematis sesuai dengan lingkup pekerjaannya, serta beradaptasi terhadap perubahan situasi yang dihadapi, dan juga mendukung CPL 4 dalam fakultas di mana mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan teori pengelolaan organisasi dan mengambil keputusan strategis dalam konteks akademis dan juga bisnis. Adapun capaian pembelajaran atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis fundamental of consumer behavior atau konsep dasar perilaku konsumen. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan juga menganalisis perilaku konsumen digital. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan juga menganalisis teori-teori dan juga model dari model perilaku konsumen. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan strategi marketing dari perilaku konsumen. Beberapa pokok bahasan yang akan dipelajari selama satu semester terdiri dari berbagai bab. Yang pertama adalah konsep dasar dari perilaku konsumen. Teori-teori yang dipakai adalah terkait hubungan afeksi, kognisi, dan strategi pemasaran. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang keempat adalah subculture dan juga kelas sosial. Yang kelima, persepsi, sikap, dan juga motivasi dalam perilaku konsumen, dan juga keputusan pembelian. Beberapa teori dan model dari perilaku konsumen yang dipelajari adalah teori ekonomik, teori psikologi, teori sosial dan juga budaya, dan juga model perilaku konsumen. Selanjutnya adalah perilaku konsumen digital dan juga customer journey, sosial media dan pengambilan keputusan konsumen, dan juga penerapan strategi pemasaran dan juga perilaku konsumen, yaitu terkait segmentasi, targeting, dan juga positioning berdasarkan perilaku. Dan yang terakhir adalah branding, loyalty, dan juga customer experience. Beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah Philip Kotler dan juga Kevin Keller di tahun 2022 dengan judul Marketing Management. Yang kedua, Peter Alson dan juga Mitchell tahun 2013 terkait Consumer Behavior. Yang ketiga adalah Kumar di tahun 2025 terkait Handbook of Consumer Behavior dan Marketing Insight. Dan yang keempat, yang menjadi referensi pendukung adalah Harmono, Sudarsono, dan Anastuti Karina terkait manajemen pemasaran modern. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan blended learning yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran daring melalui LMS Universitas Islam Malang atau Google Classroom. Seluruh materi pembelajaran, modul, tugas, dan juga forum diskusi serta informasi perkuliahan dapat diakses melalui LMS tersebut.
Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah dan juga diskusi interaktif, case-based learning atau pembelajaran berbasis studi kasus, dan juga role play berbasis kasus, case-based learning atau project-based learning, karena mendorong mahasiswa menerapkan konsep perilaku konsumen dalam situasi bisnis yang realistis. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan komposisi sebagai berikut. Kehadiran atau presensi sebesar 10%, presentasi dan tugas kelompok sebesar 15%, tugas individu sebesar 10%, keaktifan 10%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan juga ujian akhir semester sebesar 30%. Mahasiswa dapat mempelajari materi yang telah tersedia pada Google Classroom dan juga LMS sebelum mengikuti perkuliahan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif dan juga efektif. Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran pada pertemuan ke-12 dengan materi peran media sosial pada keputusan konsumen. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sesuai dengan kontrak kuliah dan juga RPS, kita akan membahas terkait sosial media, influencer di mata kuliah perilaku konsumen. Betul ya? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong tenang terlebih dahulu, yang fokus. Oke, silahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Syawalia Nur Afida. Oh, ini yang izin ya? Benar. Aurora Safina Dwi Safitri, Lutfi Nur Hakiki, Amelinda, Nur Aziza. Oke, sebelum kita mulai presentasi, hari ini presentasi kelompok berapa? Kelompok 8. Sebelum kita presentasi, kita cek tugasnya teman-teman. Karena tiap pertemuan, setiap kelompok pasti mengumpulkan atau mereview case yang sama, yaitu terkait perilaku konsumen, bukan ya, pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen. Kelompok 1 boleh dikumpulkan ya. Kelompok 2 sudah. Kamu bahas apa kelompok 2? Anak kelompok 2 boleh angkat tangan. Kelompok 2 bahas apa? Scientific. Oke, berarti yang kamu bahas di sini media sosialnya atau influencernya atau bagaimana? Kelompok 2 yang dibahas. Ada empat-empatnya membahas itu. Influencernya siapa yang dipakai di Scientific? Ini? Siapa? Influencer siapa ini? Oke, jadi saya lihat dari sini ada beberapa kelompok yang belum mengumpulkan. Kelompok 1, kelompok 5, 7 dan 8. Maaf, 8 presentasi sekarang ya. Jadi diperbaiki. Kalau ada yang salah tadi diperbaiki, ada yang kurang diperbaiki, yang belum segera dikumpulkan. Oke, saya rasa sekarang waktunya kelompok 8 untuk presentasi. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Yuk. Untuk yang pertama, latar belakang. Di era sekarang perkembangan teknologi sama media sosial itu berkembang sangat cepat. Hal ini bikin cara perusahaan buat promosi juga ikut berubah. Kalau dulu promosi lebih banyak lewat TV atau koran, sekarang lebih banyak lewat media sosial karena jangkauannya lebih luas, lebih cepat, dan bisa langsung berinteraksi sama konsumen. Baik, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan perkenalan diri. Siapa yang mau tanya?
Silakan Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Sohifatur Rohma, akhiran NPM 041. Menanggapi tentang apa yang udah dijelaskan sama teman-teman presentator tadi tentang pentingnya peran pemasaran digital di era yang seperti sekarang. Untuk pertanyaannya, apakah perlu semua usaha itu menggunakan influencer untuk memasarkan produknya? Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Oke, silakan yang mau bertanya siapa? Saya Bu izin bertanya. Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wandi Abdan Madani, NPM belakang 2016. Saya ingin bertanya terkait PPT yang dipresentasikan tadi, yaitu menurut kelompok yang presentasi, mengapa UGC atau bisa disebut user generate content dinilai lebih menarik daripada iklan resmi perusahaan? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Sofi dan juga Mas Wendy. Silakan berdiskusi kelompok 8. Kalau sudah ada jawaban, silakan dijawab. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iva. Menurut dari kelompok kami, nggak semua usaha harus pakai influencer. Influencer itu cuma salah satu strategi pemasaran. Kalau target pasarnya memang aktif di media sosial dan produknya cocok dipromosikan lewat konten, influencer bisa sangat membantu. Tapi kalau usahanya masih kecil atau target konsumennya lebih banyak dari rekomendasi orang sekitar, promosi lewat e-worm, pelayanan yang bagus, dan konten media sosial yang menarik juga bisa efektif. Jadi pemilihan strategi harus disesuaikan sama kebutuhan dan target pasar usaha tersebut. Hal ini sejalan dengan materi presentasi yang menjelaskan bahwa influencer adalah salah satu strategi pemasaran digital, bukan satu-satunya cara. Bagaimana Mbak? Apa ada sanggahan? Udah cukup jawabannya, terima kasih. Kembali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Wendy. Karena UGC atau User Generate Content berasal dari pengalaman nyata konsumen sehingga lebih dianggap autentik, jujur, dan tidak terkesan menjual. Pada saat ini kan banyak konsumen cenderung lebih percaya pada review, unboxing, ataupun pengalaman pengguna lain yang dibandingkan dengan adanya iklan resmi yang sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan. Oke, saya rasa pertanyaan bagus ya dari Mbak Sofiatur Rohma dan juga Mas Wendy terkait kalau Mbak Sofiatur Rohma tadi menanyakan apakah semua usaha itu perlu influencer. Dan juga Mas Wendy tadi menanyakan terkait kenapa kok UGC sekarang itu lebih dipercaya daripada iklan resmi perusahaan ya. Pertanyaan bagus dan juga sudah dijawab sama kelompok 8. Saya rasa apa yang disampaikan sama kelompok 8 juga sudah sesuai dengan materi ya. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini ke kelompok 8 dan juga kelompok teman-teman gitu ya, adalah kaitkan teori juga dengan studi kasusnya teman-teman, dan itu sudah saya sampaikan di pertemuan awal yang lalu ya. Jadi kalau mereview, menganalisis, kaitkan dengan teori dan juga kasus kalian sehingga akan ada contoh nyata. Tidak hanya untuk kelompok 8 tapi untuk kelompok yang lain gitu ya. Oke, saya rasa presentasi dari kelompok 8 sudah bagus dan juga terima kasih untuk Mbak Sofi dan juga Mas Wendy yang sudah berpartisipasi aktif. Dari kelompok yang lain ke kelompok 8 ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kita kasih applause untuk kelompok 8. Terima kasih kelompok 8. Selanjutnya saya akan bahas sedikit terkait materi ini ya. Oke, silakan boleh kembali ke tempat. Kita bahas dari apa yang disampaikan oleh kelompok 8. Saya terangkan materi terkait peran media sosial pada keputusan konsumen. Seperti yang di awal perkuliahan awal bahwa yang terpenting adalah terkait bagaimana keputusan konsumen, ya kan? Yaitu terkait perilaku konsumen, di mana di sini adalah perilaku konsumen yang tujuannya adalah keputusan pembelian, bahkan nanti puas bisa menjadi loyal. Nah, di sini di pertemuan kali ini teman-teman tadi sudah presentasi kelompok 8 terkait media sosial bagaimana gitu ya. Lalu erat kaitannya sama influencer, e-worm bagaimana begitu. Nah, bagaimana sih peran media sosial terkait keputusan konsumen? Nah, di tahun 2026 menurut data box gitu ya dari lembaga survei bahwa dari 96 responden, dari beberapa responden gitu ya. Nah, ini sumbernya adalah dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang dikutip oleh data box bahwa
Tahun 2026 itu bergeser. Tahun 2024 masih WhatsApp. 2024 ke 2026 itu saya rasa juga tidak terlalu lama ya, 2 tahun. Tapi bergesernya sangat pesat. Kalau 2026 sekarang yang menduduki peringkat utama di media sosial adalah TikTok. Terbukti dengan memang ada gap ya, ada gap usia antara saya dan teman-teman. Kalau saya lagi duduk menunggu kelas, yang saya buka itu Instagram. Tapi kalau kalian apa? Memang iya TikTok. Apa bedanya sama Instagram? Kenapa? Lebih apa? Lebih apa? Lebih cepat? Apa? Lebih apa? Lebih menarik. Angkat tangan satu-satu boleh. Oh, paket data. Oh, lebih mengambil paket data lebih banyak Instagram. Oh, jadi efeknya adalah kuotanya kalian lebih habis. Oh, ternyata berpengaruh seperti itu ya. Oh, itu sekalian sependapat terkait hal tersebut. Oke, kalau dari teori begini ya. Media sosial itu merubah cara konsumen menemukan, mengevaluasi dan juga membeli produk seperti di berbagai platform sosial media ya, Instagram, TikTok, Threads yang sekarang lagi rame ya. Oke, dan juga media sosial ini telah menjadi sarana pengambilan keputusan yang ampuh untuk mempengaruhi perilaku konsumen melalui rekomendasi dari sesama pengguna, pemasaran oleh influencer yang tadi teman-teman sudah bahas, bukti sosial dan iklan yang dipersonalisasi. Nah ini ya, iklan dipersonalisasi. Oke, coba dilihat. Teman-teman tahu ini siapa? Siapa? Oke, kita lihat ini ya. Oke, terus setelah itu coba bandingkan sama ini. Kita lihat Instagramnya Ayam Artomoro sendiri, ya. Mas Rifki yuk, Mas Rifki. Kamu lebih tertarik kemana Mas? Artomoro atau Amazing Malang Eats? Kenapa Mas? Karena pembawaannya lebih enak dan saya malam itu sering lewat, jadi sudah terbiasa dan tertarik dari Amazing Malang. Oh, maksudnya Amazing Malang Eats ini sering masuk di FYP-mu? Oh, oke. Oke, ini customer journey di perilaku konsumen yang digital, ya. Customer journey-nya gimana? Sama seperti keputusan konsumen yang ada ketika konvensional atau tidak digital, ya. Ada namanya kalau dulu pengenalan masalah dan sebagainya sampai dengan post purchase behavior. Tapi kalau perilaku konsumen yang digital ada perbedaan di sini. Kurang lebih tapi sama, ya. Yang pertama adalah awareness. Awareness di sini ya kesadaran merek, ya. Di sini menemukan produk melalui iklan digital, media sosial atau pencarian seperti yang itu tadi. Tiba-tiba ketemu FYP kalian, ya. FYP yang ibu-ibu pakai baju hijau, mbak-mbak pakai hijau di gym gitu ya. Lalu biasanya orang-orang akan nge-remake terkait FYP tersebut dengan produk dia. Atau contohnya seperti Artomoro ini tadi, ya. Kalian baru aware, oh ada namanya ayam goreng namanya Artomoro. Itu awareness terkait kesadaran merek. Lalu selanjutnya ada tahapan consideration, di mana teman-teman di sini mencari informasi produk, membaca ulasan dan juga membandingkan dengan harga. Oke, itu menjadi salah satu tahapan consideration. Melihatnya juga dari mana? Oh, di FYP yang lain keluar juga nih Artomoro, tiba-tiba Artomoro keluar terus. Kalian bukalah link Instagram dari Artomoro gitu ya. Itu consideration. Kamu lihat bener itu ya, review-review, komen-komen dan sebagainya. Mungkin tidak hanya captionnya saja tapi komennya kalian lihat. Oh enggak, kan ada kan teman-teman sering lihat biasanya itu enggak enak, harganya mahal gitu ya. Itu tuh tahapan consideration ini. Selanjutnya adalah post purchase behavior atau perilaku setelah pembelian. Gimana perilaku konsumen setelah pembelian? Jadi post purchase ini adalah ketika dia sudah membeli, ya, namanya post purchase.
Pasca pembelian yaitu dengan memberikan ulasan dan berpartisipasi dalam program loyalitas merek. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kalian memberikan tanggapan terhadap pembelian kalian. Misalkan seperti yang saya sampaikan itu tadi, setelah pembelian apa yang kalian rasakan? Oh ternyata memang rasanya enak tapi harganya mahal, nggak sesuai sama kantong mahasiswa. Cocoknya adalah untuk misalkan keluarga. Nah, itu kalian bisa sampaikan ke orang lain atau misalkan ada Google review di situ, gitu ya. Itu adalah pasca pembelian, perilaku pasca pembelian. Jadi produk yang kalian rasakan, layanan yang kalian rasakan, lalu disampaikan itu masuk ke post purchase behavior. Ada namanya WOM dan e-WOM. Kalau namanya WOM, word of mouth, itu seperti yang saya sampaikan ke teman-teman ini tadi. Kalau e-WOM contohnya bagaimana? Kalau case-nya Ardo Moro ini, electronic word of mouth, contohnya gimana? Dari yang saya sampaikan tadi, apa? Ulasan, terus komentar, itu tadi ya, dan itu pasti akan berpengaruh. Oke, ini customer journey. Dari sini ada yang mau tanyakan, teman-teman, customer journey. Bedanya sama keputusan ya, apa customer journey yang konvensional bisa dipahami ya? Bisa, ada perbedaan sedikit tapi tidak banyak. Tapi intinya kurang lebih sama ya. Ini ya. Yang pertama adalah tadi disampaikan sama kelompok 8, ada social proof dan juga user generate content atau UGC. UGC itu tadi seperti yang disampaikan ya, bahwa dia tuh review jujur dari seseorang gitu. Nah, konsumen di sini lebih mempercayai pendapat orang sungguhan daripada iklan merek. Ini selaras dengan penelitian atau teori dari Hermawan dan juga Kotler bahwa sekarang itu pemasaran itu sudah beralih ya, bukan lagi vertikal tapi sudah menjadi horizontal. Ya, itu kalau digital marketing ada ya. Jadi tidak dari orang sungguhan, maksudnya adalah ada reference group itu ya. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira kenapa hal ini terjadi? Ya, Mas Lutfi, silakan. Kalau menurut saya karena kebanyakan kita saya atas orang lain. Dikarenakan kalau saya pribadi kalau gitu kan kayak berarti udah ada itu secara langsungnya dari orang itu. Jadi kan percaya kalau kita dari perusahaan secara itu pasti kan perusahaan juga akan mengklaim ya produk kita bagus gitu. Ngecap ya namanya ya. Kita nggak mau pertama kita ngasih tahu bahwasanya kekurangannya produk kita apa. Tapi kalau udah dari orang lain, itu kan ada itu secara langsung. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Lutfi. Saya setuju juga sama yang disampaikan sama Mas Lutfi ya. Jadi lebih baik orang lain merasakan dulu daripada saya. Daripada saya cap cip cup itu tadi ya, mending saya mendapatkan rekomendasi dari orang yang memang benar-benar merasakan atau sudah pernah ke sana gitu. Nah, ini kita lihat ya, influencer di sini membangun hubungan yang autentik dengan audiens mereka, mikro influencer 10.000 sampai 100.000 pengikut ya. Seringkali memilih tingkatan ya, seperti saya sering lihat di konten-konten itu ternyata memang influencer itu dia memiliki tingkatan, ada yang nano, ada yang mikro dan sebagainya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini ada di ini. Nih, Dr. Tirta, Raditya Dika dan juga ini siapa ya? Siapa? Arif Makmur, bukan, Eri Makmur. Ya, oke kita ke situ ya. Sekarang kita lihat, ini tadi dibahas sama kelompok 8. Ada namanya, salah satunya adalah terkait FOMO. Kalau di sini ya, FOMO, kita bahas pengertiannya. FOMO adalah penawaran terbatas dan produk yang sedang menciptakan rasa urgensi, ya. Lalu tantangan media sosial dan video viral mendorong pembelian impulsif. Jadi digarisbawahi, FOMO itu apa? Fear of missing out. Digarisbawahi adalah urgensi. Coba dilihat. Lalu selanjutnya mendorong pembelian secara impulsif. Contohnya gimana? Bisa disampaikan ke saya. Teman-teman kalau pembelian secara FOMO itu gimana contohnya? Sering FYP. Oke, selanjutnya
untuk materi kita kali ini, biar teman-teman lebih paham dan bisa menganalisis lebih lanjut, kita role play ya. Teman-teman tahu Sui nggak? Serius nggak tahu? Belum familiar? Masa? Oke, dia memang agak pricey, agak mahal ya. 40 sekian lah harganya ya. Saya paham banget kenapa dia nggak familiar di telinga teman-teman ya, karena yang pertama dia baru, memang dia baru di Kota Malang ya, ada beberapa bulan sebelumnya inilah dia baru masuk di Kota Malang. Nah, dari sini, dari apa yang saya sampaikan dan ketika saya tanya teman-teman ke observasi yang singkat itu tadi, bahwa Sui itu nggak masuk Bu di FYP saya atau tidak terdengar di telinga saya. Dari sini, misalkan saya sebagai pemilik Sui baru datang di Kota Malang, saya mau merambah Gen Z. Gen Z kan kalian toh, ya. Nah, gimana kalian membuat konten yang akan menarik Gen Z, yaitu menarik kalian, ya. Kalian anggaplah kalian sebagai TikTok kreator, Instagram kreator, dan juga influencer. Wes. Sekarang kalian boleh berkelompok, duduk berkelompok, kelompok 1 sampai 8 gitu ya. Oke, silakan kelompok 2. Kalau dari kelompok 2 sendiri, kita di sini jadi TikTok creator Bu, dimana konten yang kita buat itu bukan langsung review Sui-nya. Kenapa? Karena Sui ini kan seperti yang tadi dijelaskan, baru datang di Kota Malang, kemudian beberapa event juga masih belum ada yang Sui itu apa, belum kenal Sui itu apa. Jadi dan kita lihat dari berapa konsumen agensi, kalau dilihat dari event atau kebutuhan, itu kan langsung cari rekomendasi ke TikTok. Oke. Misalnya kalau mau pakai, pasti langsung ke rekomendasi kafe di Malang. Oke. Terus kalau cari makanan atau minuman, pasti nanti akan cari rekomendasi makanan atau minuman di Kota Malang. Oke. Jadi kalau kita Sui ini ada di MOG, mungkin bisa kayak rekomendasi makanan atau minuman yang worth it di MOG gitu. Jadi itu sih Bu kalau dari kita. Oke, terima kasih Mbak Maira, boleh duduk. Jadi kurang lebih saya paham ya apa yang disampaikan sama kelompok 2, udah ada gambarannya. Tadi kamu sampaikan, Mbak Maira sampaikan bahwa dia masuk ke list nomor 1. Kalau masuk list nomor 1 apa dia nggak akan skip? Biasanya kan gini, nomor 5 paling enak, kan biasanya ada gitunya. Ya itu kenapa kok dia masih nomor 1? Masuk nomor 1? Soalnya kalau nomor 1 kan berarti itu yang memang worth it. Oh, paling rekomendasi. Oke, paham. Thank you kelompok 2. Oke, yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan teman-teman, teman-teman rata-rata memilih TikTok, ya. Kenapa kok TikTok? Karena Gen Z sukanya TikTok, ya. Maka dari itu pilihan yang dipilih sama teman-teman sudah tepat, ya. TikTok influencer. Oke, terima kasih banyak teman-teman karena sudah berpartisipasi dalam role play kali ini. Kurang lebih nanti ujian akhir semesternya juga akan seperti ini. Ya, teman-teman menganalisis tapi sifatnya individu lalu dideskripsikan dalam sebuah tulisan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah perilaku konsumen. Video pembelajaran ini dibuat sebagai dokumen pendukung penilaian persepsi dosen untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT PT dalam aspek kinerja pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Republik Indonesia atas penyelenggaraan program sertifikasi dosen yang menjadi bagian penting dalam peningkatan profesionalisme dosen di Indonesia. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, seluruh dosen dan tenaga kependidikan, teman-teman sejawat, serta mahasiswa program studi administrasi bisnis yang telah memberi dukungan, bantuan, dan kerjasama selama proses pemenuhan syarat sertifikasi dosen. Semoga segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.